Jadi siapa bukan yang berarti dimaksud jamak. kami itu Pak Ustadz? Kalau menurut ajaran Al-Quran. Jadi ya yang dimaksud kami bukan Allah itu 1, 2, 3, bukan. Allah ya menyatakan dengan zat dan serta seluruh kemuliaannya mengutus Nabi Muhammad gitu. Itu yang pertama penjelasannya, Mbak. Yang kedua ya ada juga Allah melibatkan makhluknya. Contoh ketika penciptaan langit dan bumi. Kami menciptakan langit dan bumi. Nah itu artinya kami di situ bukan Allah yang banyak, tetapi Allah memerintahkan kepada makhluknya untuk mengurusi bumi tersebut. Jadi seperti itu, Mbak. Tentang masalah kosakata kami. Coba kalau kayak gini ya, kita lihat ketika seorang presiden atau presiden kita Pak Prabowo, kan gini, beliau berpidato di depan umum. Kata Pak Prabowo, kami akan mengutus TNI ke Papua. Apakah Pak Prabowo-nya banyak? Jawabannya tidak. Pak Prabowo-nya cuma satu, tapi dengan kekuasaannya, dengan kehormatannya, dengan jabatannya, dia bisa perintahkan untuk apa? Mengirim TNI ke Papua. Bukan berarti kosakata kami yang digunakan oleh Pak Prabowo-nya banyak. Jadi itu ya, kalau di dalam bahasa Arab Anda harus belajar ilmu alat dulu. Namanya ilmu alat, nahwu sorof. Jadi nahwu itu bukan cuma satu definisi makna, tapi dua, bisa untuk diri sendiri karena memuliakan diri sendiri, bisa juga dia melibatkan makhluknya. Tapi Anda perlu tahu, di dalam Islam itu tidak ada kosakata Allah itu menyuruh sembahlah kami, nggak ada gitu. Kalaunya untuk masalah yang lain Mbak ya, sebentar, masalah yang lain dia oke memakai kata kami. Tapi kalau untuk masalah menyembah dia, nggak ada dia mengatakan dalam firman-Nya sembahlah kami, nggak ada. Tapi sembahlah aku. Gitu. Berarti Pak di sini kan konteksnya Allah mengatakan sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya jadilah maka jadilah. Itu dia melibatkan keagungannya atau melibatkan ciptaan lain untuk berfirman supaya sesuatu itu jadi? Itu semuanya semua qala lahu kun fayakun itu adalah apa yang dia kehendaki, bisa melibatkan makhluknya, bisa juga dia sendiri yang membentuknya, kayak gitu. Nah, ya mirip Pak Ustadz, meskipun itu nggak sama tapi mirip ya Pak Ustadz, karena yang Allah mengatakan di kitab kejadian kita itu ya kan dia bilang baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Nah itu kan kalau dia berbicara ke malaikat, malaikat tidak segambar dan serupa dengan manusia. Nah di situ dia berbicara dengan mengatakan kita itu karena melibatkan firman-Nya dan rohnya gitu Pak Ustaz. Gini, kosakata kita itu kan lebih dari satu, betul nggak? Iya. Nah, saya sebelum lanjut kita bahas dulu materi ini. Kalau itu lebih dari satu, Mbak ya, saya mau bertanya dulu. Ketika itu Anda membawakan firman jadi manusia, kata Anda kan. Lalu manusianya nih yang disembah oleh pihak Kristen, betul nggak? Menurut saya Pak Ustadz, kalau menyembah Bapa pasti menyembah Yesus juga, karena mereka adalah satu hakikat begitu Pak Ustadz. Beda pribadi satu hakikat. Coba Anda buka Kejadian 1 nomor 3 tadi, 3 atau 4. Dia berfirman juga, jadilah terang. Lalu firman itu jadi terang. Jadi apakah Kristen harus menyembah terang dulu agar sampai kepada Tuhan gitu? Enggak Pak Ustadz, ini berbeda. Contohnya nih Pak Ustadz, kalau dia bilang berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang pun jadi gitu. Artinya kan dia menciptakan terang itu melalui berfirman. Nah, jadi gini, terang Mbak. itu terjadi melalui Allah berfirman. Nah, sedangkan Yesus itu tidak diciptakan melalui Allah berfirman. Dialah firman itu Pak Ustadz, itu yang kami percayai gitu. Jadi berfirman dengan firman beda gitu ya? Mbak, bentar. Jadi menurut pemahaman bahasa Anda, berfirman dengan firman itu beda gitu? Berfirman kata kerjanya Pak Ustadz, firman itu kata bendanya. Oke, terus? Jadi makanya di sini Pak, ada dasarnya kenapa dikatakan seperti itu dalam Yohanes 1 yang lanjutan yang tadi Pak Ustadz, yang saya baca Yohanes 1 ayat 1 di ayatnya yang kedua Pak Ustadz. Oh iya itu dia.
Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, yaitu Yesus, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, makanya dikatakan segala sesuatu diciptakan melalui Yesus, karena segala sesuatu diciptakan melalui firman Allah gitu Pak Ustadz. Tapi ya udah, kita kan memaksakan apa yang saya percaya itu Pak Ustadz juga ya udah dengan kepercayaan Pak Ustadz. Tapi itu yang kami percayai, dan ya Pak Ustadz silakan dengan yang jadi kayak gini Mbak, tentang permasalahan kosakata kita tadi, saya nggak melebar dulu ya. Kenapa saya tadi membandingnya dengan firman dan berfirman? Itu adalah kosakata yang sama dalam bahasa Indonesia kan gitu. Kalau dia berfirman itu betul kosakata kerja, berimbuhan berfirman, kosakata kerja gitu. Saya tahu gitu. Tapi kan kosakata dasarnya firman. Nah, itu yang jadi masalah di situ loh ya. Masa Anda harus bedakan berfirman dengan firman, itu beda. Ini kacau ntar bahasa Indonesia gitu loh Mbak. Ya, melawan dengan pelajaran bahasa Indonesia kita. Nah, yang kedua, setara dengan itu, karena memang menurut saya itu bisa dibedakan menurut pengetahuan saya Pak. Karena saya berfirman nih, contohnya saya berfirman jadilah ini gitu, dan itu terjadi. Nah, itu hal yang saya ciptakan, beda dengan hal yang saya lakukan begitu Pak. Nah, yang saya lakukan itulah yang menjadi manusia gitu. Maksudnya ini dalam konteks Allah ya, bukan saya. Mbak, kosakata kita tadi beda dengan kami. Ya, kita itu dua orang. Saya dengan Anda dua orang. Kalau kami itu tiga lebih jamak gitu. Ya. Nah, saya mau tanya di Kejadian 1 nomor 27 tadi, kan kayak gitu ya. Di situ dikatakan marilah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar kita, kan kayak gitu ya Mbak. Manusia itu kan punya dua jenis kelamin, betul nggak? Iya betul. Nah, kalaunya penggambaran Tuhan ya seperti manusia, kata Anda ya, yang firman menjadi manusia, firman jadi manusia itu jenis kelaminnya laki-laki. Sekarang saya mau tanya, Tuhan yang perempuan kemana? Maksudnya Pak Ustadz firman menjadi manusia dan ya jadi Yesus. Kenapa harus ada yang perempuan Pak Ustadz? Lah karena manusia itu dua jenis. Anda kan bawa Kejadian 1 nomor 27, betul nggak? Benar. Di situ dia menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita, kan gitu. Itu kan dikatakan menjadikan manusia, lalu katanya di dalam firman Tuhan Yohanes 1 pasal 1, firman itu telah jadi manusia, betul nggak? Nah, karena manusia ini adalah ciptaan yang dibentuk oleh Tuhan, maka kita mengetahui manusia itu ada dua jenis. Yang pertama ya laki-laki, yang kedua perempuan gitu. Nggak ada bencongnya. Nggak ada. Allah ciptakan banci, nggak ada ya. Jadi gini, Tuhan yang Anda jadikan firman jadi manusia itu turun berjenis kelamin laki-laki. Nah, sekarang mana Tuhan perempuannya? Pak, tidak harus Pak Ustadz ada. Kenapa? Karena Yesus datang ke dunia. Iya. Maksudnya bukan untuk mempresentasikan Tuhan ini bisa berjenis kelamin perempuan atau laki-laki gitu Pak Ustadz. Bukan. Dia kan tujuannya datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya gitu. Nah, di zaman Yahudi, orang yang bisa menjadi guru yang lebih didengar itu laki-laki, bukan perempuan Pak Ustadz. Makanya kenapa? Mbak, tanggapan saya yang selanjutnya tentang masalah Yohanes 1 pasal 1. Itu Anda tahu berasal dari mana itu? Tahu nggak Anda berasal dari mana? Ditulis oleh Yohanes. Mbak, Yohanes 1 pasal 1 bukan ajaran Yesus. Yohanes 1 pasal 1 itu disadur dari himne Plato, paham pagan Yunani. Pak Ustadz, kalau yang saya pelajari itu diambil dari maksudnya kan sudah ada Torah waktu itu, dan Yohanes otomatis sudah membaca itu, dan dia melihat dari Kejadian 1 kan hampir sama Pak Ustadz kata-katanya. Di Kejadian 1 itu dikatakan pada mulanya Allah menciptakan, pada mulanya sudah ada firman. Jadi itu referensinya dari Kejadian 1 Pak Ustadz. Nah, saya nggak tahu sumber Pak Ustadz yang mengatakan itu diambil dari ajaran ini, tapi kalau Anda katakan
catatan saya gitu. Kalau Anda membenarkan dari Kejadian 1 pasal 1 lalu Anda tabrakkan dengan firman menjadi manusia di Yohanes 1 pasal 1, nggak cocok. Karena apa? Dasarnya bukan dari perjanjian lama Yohanes itu tulisannya, tapi dari pagan Yunani tersebut. Coba kita lihat bahasanya itu ya, bahasa dari mana Pak Ustadz? bahasa Ibraninya ya. Beresit bara Elohim et hasamayim wa et haaret. Kan kayak gitu. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Nah, kan kayak gitu ya. Jadi di situ nggak ada yang urusannya. Menjadi referensi Pak Ustadz. Dan dasar sumber Pak Ustadz mengatakan bahwa itu dari ajaran Plato Himne itu dari Plato. mana, Pak Ustadz? Nah, Ya, coba Himne aja. Plato itu dari mana dasarnya? Saya boleh tulis dasarnya dari mana supaya nanti saya pelajari kenapa Pak Ustadz percaya itu. Karena kalau itu menurut kepercayaan orang lain, itu kan saya nggak bisa menjadikan referensi Pak Ustadz, karena dari Alkitab saya dan apa yang saya pelajari berbeda gitu. Jadi kalau itu dari ajaran lain ya itu tidak bisa kami benarkan gitu. Kecuali itu dari orang Kristen yang belajar Alkitab, ya maksudnya bapak-bapak gereja atau siapa itu. Dari mana ini Pak Ustadz sumbernya? Ya. Jadi Yohanes 1 merujuk ke mana Pak Ustadz? Biar saya catat supaya nanti saya bisa inikan lagi. Ke Himne Plato Yunani gitu. Yohanes 1 Iya. ayat 1 merujuk ke Himne Himne Plato. Plato. Dasarnya dari mana Pak Ustadz? Baca di mana biar saya cek nanti artikelnya atau apa gitu. Apakah benar? Nih, the meaning apa ini? Bentar. Bentar ya, webnya. Bentar. Bentar ya Mbak ya. Arti logos. Kok katanya tuh kasar? Halo. Oke, Ya, guys, nah ini atau gini aja dah ya. Anda bisa cari di Google, ketik aja, nanti banyak bermunculan ya. Saya munculkan Oh, ya, oke, satu nanti dulu. Saya lihat Ketik ininya dulu, Pak Ustadz. Yohanes Saya 1 konfirmasi apakah benar. pasal 1 berdasarkan dari Himne Plato gitu ya. Ini logos bahasa ini Yunani. belum bisa belum coba bisa terus. konfirmasi kebenarannya Pak Ustadz ya, karena belum tentu penulisnya itu benar-benar memahami Alkitab gitu. Bisa jadi saya juga bisa mengarang itu soalnya. Kalau ada Oh, gini. Ini kan jawaban dari Alkitab Anda ya. Nih. Penelitian Alkitab kan kayak gitu. Panjang kali lebar dijelaskan. Oke. Logos kayak gimana? Terus teos seperti apa? Ya, sumbernya dari Kristen. Iya, Ini saya maksudnya kirim. Dia mengambil Bentar. sumber dari Kristen dan menjelaskan, tapi saya nggak tahu orang yang menjelaskan ini apakah punya kapasitas untuk menjelaskan Bible gitu Pak Ustadz. Nah, kalau dia Nih, Mbak, ininya pencariannya the meaning of logos in the Plato. berarti itu sumbernya dari The Bible Researchers.com ya Pak Ustadz. Nanti kita uji apakah itu terpercaya artikelnya Pak Ustadz. Oke, ya silakan untuk masalah itu ya. Iya. Nah, kenapa saya bilang itu adalah Himne Plato? Karena ada beberapa bukti. Pada mulanya adalah logos bersama-sama dengan teos. Itu adalah paham dari pagan Yunani. Kayak gitu. Karena paham dari pagan Yunani itu mengatakan Tuhannya itu menjelma jadi manusia, gitu. Memang seperti Pak Kristen Ustadz, sama. membaca Alkitab dari mana Pak Ustadz? Maksudnya, Alkitab Pak Ustadz, Alkitab dari mana dan bahasanya itu dari mana Pak Ustadz ambil? Apakah benar Indonesia tertulis? nih. Nah terus bahasa Yunaninya tadi itu terambil dari mana? Pak Ustadz bacanya Oh, dari mana? nih. Kalau bacanya ya, coba Anda ketik dulu. Banyak kok. Di ini nih ya. Maksudnya yang saya mau tahu contoh. apakah benarkah Alkitab agama Kristen memakai kata logos dan bahasa-bahasa itu? Nah aku mau lihat nanti Pak Ustadz. Boleh nanti Pak Ustadz kirimkan aku di chat ya Pak Ustadz biar aku cek kebenarannya apakah benar. Enggak usah, langsung saya tunjukkan nih. Nah, tentang ayat Yohanes 1 pasal 1 ya. Ayat ini berasal dari Himne Plato yang diperkenalkan oleh cendekiawan Yahudi bernama Philo kepada bangsanya, yang bunyi kalimatnya pada awalnya adalah logos ya bersama-sama dengan teos. Ya, Allah ini teos gitu. Dan firman itu berasal dari Allah.
Oke, saya sudah mengerti itu Pak Ustadz. Cuman saya nggak tahu siapa penulis yang menulis artikel ini Pak Ustadz. Apakah benar kredibilitasnya dia? Apakah Ya dia nanti dipercaya? Anda cek dulu, kan yang penting ada datanya, nggak sembarangan ngomong, kan gitu. Ya. Oke, jadi saya Nah, perlu kan bisa saya buktikan bahwa apa yang seperti itu ada datanya gitu, nggak asal bunyi gitu. Iya, oke Pak Ustadz. Oke. Tapi kan kalau saya kurang percaya kalau dari Google Pak Ustadz, karena kalau itu tidak dari sumber terpercaya. Kenapa? Karena di semua agama ada diplesetkan di Google Pak Ustadz, mau ajaran Islam, Kristen, apapun itu. Nah, kita nggak bisa percaya sembarangan artikel. Jadi kita harus pastikan artikel ini bisa dipercaya. Apakah dia punya kapasitas untuk menjelaskan Bible atau enggak, gitu Pak Ustadz. Ya terus lanjutannya kayak gimana tadi di poin pertama tadi? Ya intinya Tuhan kami cuma satu, yaitu Allah Bapa. Tetapi dia punya firman dan roh. Nah firmannya itu yang menjadi Yesus Pak Ustadz. Oh Nah, iya, satu lagi yang saya mau tanya kepada Anda. Saya baru ingat di poin 1 jawaban Anda itu. Saya mau tanya, ya, di mana Yesus mengajarkan Tritunggal gitu? Oke. Boleh saya jawab nanti Pak Ustadz biar saya lanjutkan ini. Saya catat di pertanyaan ke-7 Pak Ustadz ya. Di mana Yesus menjelaskan tentang Tritunggal ya Pak Ustadz? Oke. Menjelaskan tentang Tritunggal. Waduh, katanya nggak percaya Terima kasih Google. Pak Ustadz sudah melayani sepanjang ini. Mbak, katanya nggak percaya Google, tapi mbaknya nge-Google juga. Ini bukan Google Pak Ustadz, ini note saya. Ini bukan Google, saya tulis pertanyaan Pak Ustadz. Saya bukan nggak percaya Google. Ya. Silakan. Oke, nomor 2 ya Pak Ustadz. Di nomor 2, kenapa firman Allah menjadi manusia? Nah, seperti yang judulnya malam ini, Juru Selamat yang tidak selamat. Kok dia jadi manusia gitu? Nah. Iya. Nah, kalau di dalam Yohanes saya. Kenapa? Data kepala saya tadi, makanya saya lepas peci bentar. Silakan. Gara-gara baca ini komen saya ketawa lucu. Oke. Yohanes 3 ayat 16. Karena Allah sangat mengasihi kita, dia mau kita selamat dari hukuman dosa Pak Ustadz, bukan binasa oleh dosa. Bunyi Yohanes 3 ayat 16 itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah Pak Ustadz, dalam Roma 3:23 itu dikatakan semua manusia telah berdosa tanpa terkecuali. Karena dosa, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan karena kita berdosa, kita nggak layak untuk ketemu dengan Allah gitu. Apalagi untuk ketemu ketika kita meninggal nanti untuk ketemu dengan Allah, kita nggak layak karena kita semua manusia berdosa. Nah, dan dalam Efesus 2 ayat 8-9 dan Titus 3 ayat 5 Pak Ustadz, Allah mengatakan kita tidak bisa selamat dan kembali ke Allah dengan perbuatan baik atau usaha kita. Itu nggak cukup Pak Ustadz. Usaha kita tidak akan pernah cukup membawa kita kembali ke surga gitu, kembali ke Allah. Nah, dalam Roma 5 ayat 2 dan Roma 5 ayat 12 dan Yeremia 17 ayat 9, Kejadian 6 ayat 5 Pak Ustadz. Ya. Terus dikatakan natur kita sebagai manusia itu yaitu melakukan dosa. Jadi natur manusia itu yaitu melakukan dosa. Nah, karena hanya Allah saja yang mampu menyelamatkan kita dari dosa Pak Ustadz, didasarkan dari ayat-ayat Alkitab yang tadi, bukan dengan usaha kita. Oleh sebab itu Roma 5 ayat 8 mengatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Allah mengutus firman-Nya yang tadinya sudah ada sejak di awal masa penciptaan yang saya jelaskan di Kejadian 1 ayat 1 ke dunia untuk mati di kayu salib Pak Ustadz, untuk menebus dosa semua orang. Karena hanya oleh darah Yesus yang hidup suci tanpa dosa itu kita bisa selamatkan dari dosa. Jadi itu tujuannya kenapa dia mati di kayu salib Pak Ustadz. Jadi kalau mau dibilang kenapa Pak Ustadz? Tujuannya nebus dosa gitu ya. Ada lanjutannya Pak Ustadz. Jadi kalau dibilang juru selamat kok nggak bisa selamat, itu bukan karena dia nggak bisa Pak Ustadz, bukan karena dia nggak bisa, tapi Yesus itu memang diutus. Jadi firman Allah ini memang diutus untuk mati di kayu salib untuk penggenapan hukum Taurat yang telah diberitakan oleh Nabi jauh sebelum Yesus lahir. Salah satunya Nabi Yesaya dalam Yesaya 53 ayat 3. Dan Yesus pun tahu bahwa dia
Untuk itu dia diutus Pak Ustadz. Yesus tahu. Nah, kalau tadi Pak Ustadz ada saya sempat lihat bertanya ke orang Kristen sebelumnya, apa nabi itu dalam Kristen? Nabi itu adalah orang yang bisa mengetahui, menubuatkan hal-hal yang akan terjadi di masa depan gitu. Oke, biar nggak terlalu panjang kita gantian nanggapin. Iya, Boleh, Mbak? makanya dalam Markus 8 ayat 31 dikatakan, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ayat lain yang mengutip tentang Yesus dan mengatakan bahwa dia akan mati sebelum kejadiannya itu, bahwa dia meramalkan kematiannya itu ada di dalam Matius 16 ayat 21, Markus 9 ayat 13, Matius 20 ayat 18 sampai 19. Jadi kesimpulannya Pak Ustadz, ini sebelum Pak Ustadz menanggapi, memang semua itu harus terjadi Pak Ustadz. Jadi Yesus itu harus mati. Juru selamat di sini artinya Yesus menyelamatkan manusia dari upah dosa yaitu maut, bukan menyelamatkan mereka dari bangsa Romawi. Kalau pengertian Pak Ustadz seperti Yesus datang untuk menyelamatkan bangsa Israel dan dari bangsa Romawi, itu sama pengertiannya dengan bangsa Yahudi mengartikan kedatangan Yesus, kedatangan Mesias saat itu Pak Ustadz. Jadi kemarin aku sempat melihat Pak Ustadz menganalogikan guru dan murid Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz kan bilang, masa guru, contohnya aja nih, kalau guru mau mengajar muridnya, dia harus tahu dulu materinya. Nggak bisa dia mengajar kalau dia nggak tahu materinya kan Pak Ustadz. Nah menurut saya Pak Ustadz, itu tuh analoginya nggak apple to apple, karena Yesus tuh nggak pernah mengajarkan manusia atau muridnya cara selamat dari dosa Pak Ustadz, karena justru melalui dialah keselamatan itu. Jadi Yesus nggak pernah bilang Pak Ustadz kayak gini, ayo sini saya kasih tahu jalannya, saya kasih tahu apa kebenaran dan hidup itu. Tapi dia bilang kayak gini Pak Ustadz di dalam Yohanes 14 ayat 16, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nanti itu kita bahas itu akulah nanti. Jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui. Jadi kalau tidak melalui Yesus ya Pak Ustadz. Dan itu benar. Dan itu yang kami percayai bahwa hanya Yesus yang bisa bangkit dari kematian, hanya Dia yang berasal dari sorga. Makanya hanya Dia yang bisa bawa kita kembali ke sorga Pak Ustadz. Kalau manusia nggak akan bisa gitu. Baik. Saya tanggapi dulu yang Anda katakan, ya. Tidak pernah ada para nabi dari nabi manapun ya Mbak ya, yang mengajarkan penebusan dosa itu pakai darah manusia. Nggak ada. Nggak pernah ada para nabi menubuatkan penebusan dosa memakai darah manusia. Kalaunya memakai seperti daging lembu ya, terus tai sapi, ada gitu, ada. Coba kalau kita lihat nih ya tebus dosa pakai tai sapi Mbak di zaman dulu ya. Keluaran 29 nomor 14. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan, itulah korban penghapus dosa. Tai sapi Mbak yang mereka pakai. Bukan Tuhannya yang sendiri ditumbalin, bukan, tapi tai sapi yang ditumbalin gitu. Nah itu satu, nggak pernah ada. Makanya yang Anda sampaikan itu apa ya? Doktrin gereja Anda gitu, kuat dan kental sekali gitu doktrin gereja. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa menebus dosa itu pakai darah manusia, nggak ada. Dan tidak ada juga dinubuatkan oleh para nabi bahwa menebus dosa itu memakai darah manusia. Siapa yang ngajarin gitu? Lebih baik kita korbankan tai sapi lah daripada korbanin manusia ya. Ngaco-ngaco aja kan kayak gitu Mbak. Terkait permasalahan yang lain, gimana? Sebelum saya menanggapi itu, aku mau tanya dulu Pak Ustadz. Kalau korban itu dalam Muslim asal muasalnya dari mana? Kenapa? Boleh dijelaskan secara singkat kenapa Islam melakukan korban? Kenapa Islam melakukan korban? Karena mengikuti milah Abraham dan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Kautsar ayat kedua, fasholli li rabbika wanhar, maka berkurbanlah. Tuh. Nah, Pak Ustadz, di dalam Alkitab kami, Pak, memang benar waktu itu Abraham hampir mengorbankan anaknya kan Pak Ustadz. Kalau dia Islam kan diakunya Ismail. Nah, kalau kami saya tanggapi dulu, Mbak. Saya belum menanggapi habis.
Anda ngomong terus dari tadi panjang kali lebar, saya gimana gitu ya. Ada, kayak gimana lah? Ya kan masalah kotoran lembu kata saya. Kagak perlu kita itu mengorbankan manusia. Ya lebih baik kita tumbalin aja tai sapi gitu ya. Ngapain ya rusak kali ajaran kalau kita tumbalin apa? Tumbalin Tuhannya. Untuk apa? Untuk datang menebus dosa. Lagi pula tidak ada ya Mbak ya kehendak Bapa di surga untuk apa? Untuk Yesus itu mati dan terbunuh di salib agar menebus dosa. Bisa nggak Anda tunjukkan kepada saya sesuai dengan Yohanes 7 sesuai dengan Matius 7 nomor 21. Silakan Anda buka di situ. Matius 27 nomor 21, Matius 7 nomor 21. Silakan Anda buka ya. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, kata Yesus, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Kalau kita pertanyakan, adakah kehendak Bapa di sorga untuk menuhankan dan menyembah Yesus? Jawabannya kagak bakalan ada. Gitu. Jadi orang yang menuhankan Yesus ya Mbak ya, itu nggak selamat. Nggak selamat gitu. Karena tidak sesuai dengan kehendak Bapa yang di sorga. Coba tunjukkan juga sama saya, di mana kehendak Bapa di sorga agar ya umat Kristen atau manusia menyembah dan menuhankan Yesus. Di mana kehendak Bapa di sorga seperti itu? Nah, jadi saya sangat simpel untuk membantah Anda yang panjang saya dengerin tadi. Tahu saya maksud poinnya, tahu doktrin gereja itu tahu saya. Padahal saya ngomong sedikit aja, Anda nggak akan temukan ayatnya gitu loh Mbak. Nggak akan Anda temukan ayatnya. Kalau dibilang itu doktrin gereja, dari semua ayat Alkitab referensi yang saya kasih ke Pak Ustadz, bisa dibilang itu doktrin gereja, karena doktrin gereja terbentuk dari ayat Alkitab yang tadi saya bacakan ke Pak Ustadz semuanya. Iya. Banyak. Gini, doktrin gereja itu bertentangan dengan konsep yang didoktrin oleh Yesus. Beda masalahnya Mbak. Oke, saya cut sampai di situ Pak Ustadz. Saya tidak setuju dengan itu, cuman mungkin itu pembahasan yang lain. Tapi tadi saya mau tanggapi yang Pak Ustadz bilang, ya udah pakai tai sapi aja atau apapun untuk menebus dosa. Pak Ustadz, yang kami percayai, korban tidak pertama kali dilakukan oleh Abraham, yang ketika dia mau mengorbankan anaknya, yaitu Ishak di kepercayaan kami dalam kepercayaan Pak Ustadz Ismail. Nah, korban pertama yang dilakukan oleh Allah itu terdapat dalam Kejadian Pak Ustadz, yang ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan mereka malu, mereka sembunyi, dan kemudian Allah menggantikan pakaian mereka yang mereka pakai dari daun ara, digantikan dengan kulit binatang Pak Ustadz. Nah, itu korban pertama kali yang dilakukan oleh Allah sendiri sehingga diikuti oleh para nabi. Tahu saya itu tahu Mbak, tentang masalah itu saya tahu. Tapi gini, yang saya pertanyakan, saya jelaskan dulu selesai biar nanti saya fokus Pak Ustadz. Ini jauh karena Anda melebarnya jauh banget. Saya udah tahu tentang masalah itu. Lawan debat Anda itu saya bukan publik seperti khotbah gereja, bukan. Saya udah tahu yang Anda jelaskan itu korban pertama kali. Yang saya tanyakan ya, kenapa saya menjelaskan harus pakai tai sapi? Di zaman dulu ada bla bla blanya, ada lembunya, ada yang lain-lainnya, pakai hewan menebus dosanya. Saya tahu itu. Ya, yang pertama kali kurban pun Abraham saya tahu gitu. Cuma ada di mana para nabi menubuatkan ya bahwa menebus dosa itu pada akhirnya nanti pakai darah manusia gitu. Nah, aku akan kasih 2 ayat untuk itu Pak Ustadz. Yang nanti pertama itu ada dari Kejadian, dari Yesus yang akan dari Allah yang akan mengatakan kepada Hawa, keturunan dari perempuan ke iblis, keturunan dari perempuan ini yang akan meremukkan kepalamu gitu. Dan kemudian Pak Ustadz tentang Yesaya 53 ayat 3 yang kemarin saya bilang ke Pak Ustadz yang dipertanyakan di ayat 10-nya. Nah, kalau itu ayat 10 Pak Ustadz, itu tidak berarti keturunan secara biologis gitu Pak Ustadz. Itu keturunan yang percaya kepada dia gitu. Jadi itu yang kami artikan, itu yang kami pelajari. Nah, kemudian Pak Ustadz, kenapa tidak pakai kotoran sapi atau apapun itu?
Karena dosa manusia tidak akan bisa ditebus dengan hal apapun di dunia ini. Karena kita begitu kotor, Pak Ustadz. Tidak ada orang orang satupun yang bisa hidup suci seperti Yesus. Hanya Yesus yang bisa hidup suci. Makanya hanya darahnya yang bisa menebus dosa manusia. Itu yang kami percayai, Pak Ustadz. Nubuatannya di mana? Mungkin kita melap lantai kotor, Pak Ustadz. Nggak mungkin kita Nubuatannya Pak yang Ustadz. saya tanya tadi Mbak, nubuatannya. Yang tadi di Yesaya 5:3. Nah, Pak Ustadz, analoginya nih, analogi sederhana. Mungkin ini saya tidak suka membandingkan dengan ini karena tidak sepadan, Pak Ustadz. Tapi mungkin bisa dibuat sederhana. Masa kita mau membersihkan lantai yang kotor dengan sesuatu yang kotor pula, Pak Ustadz? Pasti kita membersihkan dengan sesuatu yang bersih gitu. Nah, sama dengan kita manusia, tidak mungkin bisa ditebus dengan apapun di dunia ini karena tidak ada yang sempurna yang bisa menebus dosa kita, Pak Ustadz gitu. Baik, Mbak. Terkait tentang masalah menebus dosa pakai darah manusia, itu di Yesaya 5:3 nggak ada dikatakan kayak gitu. Nggak ada, karena itu bukan untuk Yesus. Kalaunya untuk Yesus, kata Anda melihat keturunannya itu adalah umatnya seperti Anda coba belajar bahasa aslinya dah. Ya, saya tunjukkan nih ya. Nah, nih, saya tunjukkan kepada Anda. Ya, Yesaya 5:3-10 ya. Tetapi Tuhan berkehendak, nih ya, ia akan melihat keturunannya, kan gitu. Tetapi Tuhan berkehendak merumukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, oke? Umurnya akan lanjut dan berkehendak akan terlaksana olehnya. Lihat teksnya, Mbak ya. Nih keturunannya ya. Betul? Menurut penjelasan Kristen sendiri apa? Web Kristen? Zera. Ya. Ini apa nih? Turunanmu. Itu benar ayat. Keturunan. Tapi Keturunan. kan gini, Benih. Pak Ustadz kan Bentar, Mbak. Ya. Anda biar belajar gitu. Terus ini anak cucu. Mbak. Enggak perlu diganti. Ini Kristen terakhir, teman-teman. Apalagi yang mau diganti. Mbak, anak cucu ya. Enggak ada di sini ya. Di kitab Anda ini mengatakan umatnya. Enggak ada. Ya. Jangan Anda ubah-ubah gitu. Ya, Yesaya 5:3 nomor 10. Kalau itu untuk Yesus, maka lihat Yesus akan melihat anak cucunya. Lihat kosakata aslinya gitu. Jangan Anda berputar-putar ya karena merasa Anda punya jawaban. Ternyata ketika Anda menjawab gitu malah membagongkan jadinya. Bukan umatnya di situ, Mbak. Ia akan melihat keturunannya, anak cucunya, benihnya. Itu zera itu artinya sperma gitu loh. Ustaz, sederhananya ya, kami menyebut Allah kami sebagai Bapa, itu kami tidak dilahirkan dari Bapa secara biologis. Nah, itu yang kami maksud dalam Yesaya 5:3-10 ini, bukan keturunan secara biologis. Tahu saya, tapi bahasanya itu zerah, Mbak. Zerah itu artinya apa? Sperma. Gimana sih? Apa Pak Ustadz? Boleh tolong tulisannya biar saya cek nanti Pak Ustadz. Zera nih. Anda ambil aja di Alkitab ini nih. Karena Pak Ustadz sebenarnya banyak, tapi saya belum cek semua Alkitab buatan tentang penyaliban. Alkitab Sabda, ya. Nih, pelapalan. Bukan. Pelapalannya. Oh, dari apa? Dari keturunan tadi, ya, nih. Oke Pak Ustadz, nanti saya ini Pak Ustadz ya cari dulu biar, karena saya yakin pasti ada penjelasan tentang itu. Nah Pak Ustadz, tadi kan Pak Ustadz membawa Matius berapa Pak Ustadz? Yang sering Pak Ustadz tanyakan juga sih sebenarnya. Apa? Matius berapa? 2 ayat 21 ya Pak Ustadz ya. Nanti itu melebar lah menurut saya. Ya, belum lagi ke pembahasan itu, Mbak. Bisakah Anda jawab dulu? Ya, pertanyaan saya tadi satu hal gitu. Di mana kehendak Bapa di surga untuk menyembah Yesus gitu? Gimana? Di mana pernyataan Bapa di surga untuk menyembah Yesus ya?
yang kami percayai Pak Ustadz, Tuhan pasti harus disembah. Nah, di dalam Iya, Alkitab kami Pak Ustadz, itu kan ada itu beberapa kepercayaan Anda, Mbak. Saya paham itu kepercayaan Anda. Cuma dasar kepercayaan ini dari mana? Adakah kehendak Bapa di surga untuk menuhankan dan menyembah Yesus? Pak Ustadz, kalau kita menyembah Bapa, pasti kita menyembah Yesus Pak Ustadz, karena mereka tidak bisa dipisahkan. Nah, Waduh. kalau dikatakan, kalau diganti pertanyaannya seperti ini Pak Ustadz. Nah, sekarang saya tanya Pak Ustadz, kalau Tuhan apakah harus kita sembah atau enggak? Tuhan harus kita sembah atau enggak gitu? Harus. Karena fitrah kita sebagai manusia menyembah Tuhan. Harus kita menyembah Yesus. Kenapa Pak Ustadz? Harus kita menyembah Yesus Pak Ustadz, karena Yesus adalah Tuhan. Di mana ayatnya? Yesus adalah Tuhan. Nah, tadi kan kata Bapa di sorganya itu, kata Bapa di sorga, kata Bapaknya Yesus, yang tidak melakukan kehendak Bapa di sorga, maka dia tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Makanya saya cari kepada Anda, di mana perintah Bapa di sorga untuk menyembah dan menuhankan Yesus. Yohanes 10 Bukan ayat Anda 30. bukan Anda mengambil